Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan pembelajaran sasis ya, pembelajaran sasis. Waalaikumsalam, Pak. Ya, marilah kita mulai pembelajaran. Untuk berdoa dulu dipimpin oleh Mas Aryadoni. Mari berdoa dulu Mas Aryadoni. Pimpin berdoa. Marilah sebelum kita mengawali pelajaran pada siang hari ini, lebih baik kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Amin. Selanjutnya setelah berdoa, saya akan absensi dulu untuk kelas 3 ya. Nah, kelas 3 Mas Anang ada ya, Mas Aryadoni ada, Mas Nando ada, Mas Bebep ada. Ya, terima kasih. Oke. Nanti jangan lupa juga absen di Google Form ya. Juga di Google Form juga mengisi absensi. Oke. Pada masa pandemi ini kalian tetap menjaga kesehatan ya, memperhatikan protokol kesehatan, jaga jarak, cuci masker, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Oke. Untuk materi pada hari ini mendiagnosis kerusakan pada kopling. Ya. Ini untuk tujuan pembelajarannya yaitu melalui belajar modul kalian diharapkan mampu memperkirakan tadi untuk komponen kopling ya, ada kanvas, kopling, diafragma atau matahari, dan juga cover, terus kabel kopling ya, dan sebagainya. Bebas, Pak. Ya, garpu pembebas juga termasuk. Prinsip Nah, kerjanya ini sama saja, cara kerja kopling. tapi ingat, hanya prinsip kerjanya yang sama, mekanismenya tetap beda. Oleh sebab itu, nah, itu sekedar persepsi ya terkait cara kerja kopling. Oke ya, ini ada video terkait kerusakan komponen kopling, silahkan diamati dan nanti didiskusikan, karena pada model pembelajaran based learning ini adalah menggunakan diskusi kelompok ya. Silahkan diamati. Nah, ini keluarnya bau hangus ketika Anda berada di tanjakan. Bau tidak segar yang ini mirip dengan karet yang sedang dibakar. Awalnya bau ini hanya tercium ketika berada di luar mobil. Namun jika tidak segera ditangani akan menyebar ke dalam mobil. Nah, tadi video dengan kerusakan kopling, baunya menyengat. Nah, terus kita tetapkan permasalahannya. Pada tampilan video terdapat beberapa tanda gangguan pada komponen kopling saat mobil digunakan di jalan menanjak ya. Oke, ini ada video pemeriksaan dan alamat ini bisa kalian dapatkan di YouTube ya. Saya akan kami jelaskan untuk sistem kopling ya. Sebuah kopling adalah bagian dari sistem pemindah tenaga yang berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan antara poros penggerak ke poros yang digerakkan. Nah, ini kalau hidrolis seperti ini. Ini memakai sistem fluida, memanfaatkan cairan fluida. Sedangkan kalau mekanik biasanya menggunakan kabel pembebas kopling atau olor. Nah, itu. Terus untuk perawatan kopling ya, ada pemeliharaan preventif, diagnosis masalah, dan juga perbaikan. Terus saya jelaskan cara mendiagnosis sistem kopling. Misalkan ada masalah kopling sulit bebas, itu pertama periksa tinggi pedal kopling ya. Kalau
tinggi pedal kurang tinggi itu di setel kembali. Kalau tinggi pedalnya oke, maka kita lanjut ke pemeriksaan free play pedal kopling ya. Kalau itu terus pemeriksaan komponen kopling ini ada pemeriksaan run out ya, keolengan maksimal 0,1 mm. Terus pemeriksaan bekas diafragma itu limit kedalamannya 0,6 mm, lebar 5 mm. Mari untuk diskusi mungkin bisa disampaikan Mas Adoni. Ya, Mas Aryadoni, mohon disampaikan hasil diskusinya. Hasil diskusi dari kelompok saya itu ya bisa ya Pak. Dari kelompok saya mengamati gangguan pada kopling, terjadinya komponen yang rusak, yaitu salah satunya kampas kopling terjadi kerusakan tersebut bisa jadi karena pengemudi tidak melakukan servis rutin, Pak. Oh ya. Oke, mungkin Dan cara perbaikannya adalah dengan cara membongkar kopling, lalu dilakukannya penggantian kampas kopling, Pak. gitu ya. Ya, terima kasih. Berarti kampas nih. Mungkin ada kelompok lain yang mau mencapai. Saya ulangi, saya sampaikan kesimpulan pada pembelajaran atau hasil diskusi kalian adalah terkait pengamatan video tadi bisa kita simpulkan tanda-tanda kampas kopling aus, yaitu muncul bau menyengat ya. Penyebabnya pengemudi terbiasa menginjak setengah kopling ya, dan cara melepas dan menginjak kampas koplingnya kasar. Langkah perbaikannya, bongkar kopling dan lakukan pemeriksaan pada kampas kopling dengan menggunakan jangka sorong. Apabila ketebalan kampas kopling kurang dari batas minimum, maka kampas kopling harus diganti. Oke, terima kasih. Untuk pesan moral dari saya ya, jadi kalian pada Google Meet ini sebaiknya hadir tepat waktu Mas ya, jadi tidak terlambat. Karena apa? Kedisiplinan itu merupakan modal utama kalian dalam kalian nanti bekerja di perusahaan ya. Jadi kalau kamu sudah disiplin saat sekolah, maka akan terbiasa pada waktu bekerja besok. Waktu di perusahaan sudah terbiasa, sudah enak ya. Jadi itu. Dan untuk pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari terkait propeller ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan bisa dilanjutkan. Sebelum menutup acara pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu dipimpin oleh Mas Aryadoni. Yuk berdoa Mas, dipimpin berdoa bersama. Mungkin terkait jaringan ya. Oke, saya pimpin berdoa ya untuk menutup pembelajaran pada hari ini, yaitu kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai ya. Terima kasih atas partisipasinya pada pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.